Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kelas 10 SMK Kosgoro 2 Sribawono atau SMK Angkasa, jurusan TKJ maupun TBSM ya. Terima kasih kalian kemarin waktu seminggu ini sudah hadir tatap muka. Tetap pakai protokol kesehatan. Dan minggu depan, ingat jadwal kalian, jadwal praktek, lihat jadwalnya yang di-sharing oleh Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Wali Kelas sudah share, sesuai dengan nama kalian yang untuk praktek. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran daring, untuk mata pelajaran PPKN, kita masih melanjutkan, juga terhubung dengan materi yang kemarin sudah Bapak sampaikan di tatap muka walaupun hanya sekilas. Silakan nanti dengarkan baik-baik, karena ini juga menyangkut masih bab pertama. Nah, pada materi ini kita tetap acuannya adalah buku paket yang revisi dari pemerintah yang ada di Perpus, yang mungkin sebagian besar dari kalian sudah banyak yang minjem ya. Kemudian kompetensi dasar yang harus dicapai pada semester ini hanya 2. Ya, ingat, hanya 3.1 dan 3.2 ini tentang nilai-nilai Pancasila dalam praktik rangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara dan ketentuan Undang-Undang NKRI. Nah, nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan negara ini adalah bab 1 ya, bab 1. Kemudian di sini Bapak pecah menjadi 4 subbab. Nah, kemarin kita sudah menyinggung bab pertama yang tentang konsep kekuasaan. Nah, ingat kan kemarin waktu yang ikut tatap muka, menurut Kasman Singodimejo pada Haji Agus Salim, menteri pada saat itu, beliau memakai bahasa Jepang ya, bahasa Belanda. Inleidingsweg is inleidensweg, leiden is legend. Itu adalah jalan pemimpin, bukan jalan yang mudah, namun memimpin adalah menderita. Itu dimaksudkan untuk menjadi seorang pemimpin itu harus mengerti apa yang menjadi keluh kesah atau menjadi aspirasi dari bawahannya atau masyarakatnya. Makanya memimpin itu sebenarnya adalah melayani. Nah, kalau di Indonesia konsep kekuasaan di sini adalah presiden dan wakil presiden. Sekarang siapa? Bapak Haji Insinyur Haji Joko Widodo dengan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Karena beliau-beliau yang menjadi pemenang dalam kontestasi politik kemarin, pemilu. Nah, sekarang menjadi pemerintah dalam arti sempit. Maka sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. Dan sistem ini berfungsi untuk menjaga kestabilan pemerintahan, politik, pertahanan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kemudian tentang kekuasaan sekarang. Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Berarti itu kekuasaan. Kekuasaan negara, maka kekuasaan negara hubungannya dengan negara adalah kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan, kemudian kemakmuran serta keteraturan. Jadi itu tujuan negara berkuasa itu sebenarnya itu. Nah, sekarang menurut para ahli, ini bisa kalian googling, Bapak berikan contoh 2 ahli. Yang pertama John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Kalau legislatif itu adalah kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Nah, kalau eksekutif itu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undangnya sebagai pelaksana, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Ini menurut John Locke ya. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan federatif menurut John Locke, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Jadi John Locke pada saat itu memberikan definisi kekuasaan negara seperti itu. Kemudian yang tidak kalah penting dari Montesquieu, ini juga yang dipakai di Indonesia, walaupun nanti penjelasan lebih lengkapnya nanti. Kekuasaan negara itu dibagi menjadi 3 juga, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, ini yang diadopsi, diadaptasikan di Indonesia. Legislatif, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, jelas DPR, DPD, DPRD. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Ini adalah top management, top manager, atau kalau di kabupaten ya bupati, di provinsi gubernur, di tingkat negara ya presiden. Itu adalah eksekutifnya, paling tingginya, top pemimpinnya.
Namun, walaupun menjadi top pemimpin, mereka tidak sewenang-wenang karena semua perilaku, semua tanggung jawab dan semua program-programnya itu adalah diatur oleh undang-undang. Itu yang namanya eksekutif. Nah, yang terakhir menurut Montesquieu yaitu tentang yudikatif. Ini yang juga sangat penting. Jadi tiga ini imbang itu karena yang adanya yudikatif ya, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang itu. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, sampai pengadilan-pengadilan. Alat negaranya adalah TNI dan Polri. Jadi itu. Nah, itu dari penjelasan dari Bapak tadi. Kemudian tugasnya untuk kalian secara daring ini, tuliskan pendapat para ahli tentang kekuasaan, minimal 5 ahli atau 5 pakar selain John Locke dan Montesquieu. Boleh cari di buku merah, buku biru tadi, atau boleh kalian pakai Google. Lalu terakhir di buku catatan kalian, simpulkan satu penjelasan utuh dan lengkap menurut pendapatmu. Boleh kamu menggabungkan menurut Montesquieu dan John Locke atau menurut ahli yang lain yang kamu temukan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja mungkin ya dari Bapak ya. Yang jelas kalian sudah paham, sudah mengerti, karena kemarin juga kita ketika tatap muka walaupun dengan sangat ketat sekali protokol kesehatannya, kalian sudah banyak memahami. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.